Shalom, selamat sore. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan para kekasih Kristus. Bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Baik kekasih Kristus, kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelumnya saya mengajak, mari kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 117 ayat 1 dan 2. Mazmur pasal 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kekasih Kristus kita berdoa memohon tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon hikmat-Mu, kami mohon penyertaan-Mu, ya Allah Roh Kudus. Mampukan kami untuk boleh mengerti di dalam pembacaan firman Tuhan dan di dalam saat perenungan. Biarlah kehendak-Mu terjadi bagi kami, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, kami mohon penyertaan-Mu bagi setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Dalam nama Yesus kami siap untuk memulai pembacaan firman Tuhan sore hari ini. Amin. Kekasih Kristus, pada sore hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 2 Tawarik pasal 1 ayat 11 dan 12. 2 Tawarik pasal 1 ayat 11 dan 12. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. 2 Tawarik pasal 1 ayat 11 dan 12. Orang yang berhikmat akan mengutamakan apa yang ia perlukan lebih daripada apa yang ia inginkan. Kekasih Kristus, sebab tidak semua yang kita perlukan pastilah yang kita inginkan. Sebaliknya, demikian pula tidak semua hal yang kita inginkan adalah yang juga kita perlukan. Bagi orang yang sedang menderita sakit, tentu obat merupakan hal yang ia perlukan, walaupun belum tentu itulah yang ia inginkan. Demikian juga bagi seorang anak, bermain sepuasnya merupakan hal yang ia inginkan, padahal belum tentu itu yang ia perlukan. Hanya orang yang berhikmatlah yang akan mampu membedakan keduanya, serta memilih untuk mendahulukan apa yang ia perlukan lebih dari yang ia inginkan. Kekasih Kristus, hikmat yang seperti itulah yang ada pada diri Salomo.
sebagaimana yang terungkap di dalam 2 Tawarik pasal 1. Ia mengetahui bahwa dirinya memerlukan hikmat lebih daripada kekayaan dan hal-hal yang lain. Oleh sebab itu, ia tidak meminta harta kekayaan, namun hikmat dari Tuhan, agar ia mampu melaksanakan tanggung jawabnya di dalam memimpin rakyatnya. Prioritas yang benar ini mengakibatkan Tuhan menambah-nambahkan hikmat pada diri Salomo dan memberkati yang bersangkutan dengan kekayaan serta kehormatan secara berlimpah-limpah. Memang hikmat akan menolong orang untuk mengutamakan yang ia perlukan lebih daripada yang ia inginkan. Kekasih Kristus, biarlah sore hari ini kita belajar dari seorang Salomo, supaya kita bisa membedakan mana yang paling utama di dalam kehidupan kita. Kiranya semua kita boleh memohon belas kasihan Tuhan untuk boleh memiliki hikmat Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga dalam setiap mengambil keputusan kita tidak salah di dalam mengambil keputusan-keputusan. Istimewa bagi saudara-saudara yang mendapat status sebagai pemimpin. Biarlah saudara boleh bijak dengan hikmat yang dari Tuhan. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudara kita butuh hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya kita bisa memperoleh hikmat daripada Tuhan, supaya kita bisa membedakan mana yang utama, apakah keperluan atau kepentingan, sehingga kita tidak salah di dalam mengambil keputusan. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa bersama-sama. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir bersama dengan kami. Ya, untuk anak Vio Olin, ada Ibu Yeni Tera, ada Bapak Pendeta Niko Arwam, ada Bapak Amos Unawali, Bapak Ibu Yuliana Tan. Tuhan memberkati, dan semua yang mengangkat jempol, Tuhan memberkati. Mari kekasih Kristus, saya mengajak kita berdoa. Tuhan, Engkaulah Allah yang empunya segala-galanya yang ada di alam semesta ini. Dengan kuasa-Mu yang besar, Engkau menjadikan semua yang ada ini dari ketiadaan. Dengan hikmat-Mu yang tiada terbatas, Engkau mengatur seluruh alam semesta, sehingga semuanya berjalan dengan teratur, dan umat manusia yang tinggal di dalamnya akan memuji-muji diri-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami hikmat-Mu, karena itulah yang kami perlukan lebih dari semua yang kami inginkan. Hanya dengan hikmat-Mu itu kami dapat mengisi hidup kami dengan kehidupan yang menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari yang hampir selesai, yang kami lewati. Kami mohon kepadamu, Engkau memberikan diri kami kemampuan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan telah menuntun hidup kami, sehingga kami dapat menjalani hari ini sesuai dengan kehendak-Mu, dan menyelesaikannya sebagai hari yang tidak sia-sia, namun penuh dengan makna. Tuhan Yesus, berkati dan sempurnakanlah semua yang telah kami kerjakan, sehingga mengalami keberhasilan dan memuliakan nama-Mu. Kami mempercayakan seluruh hidup kami dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu selalu membawa kami dalam kebenaran, agar kami tidak tersesat di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Hamba mohon Bapa, biarlah kasih-Mu turun bagi mereka, kekuatan otoritas-Mu turun bagi mereka. Lebih lagi Tuhan, biarlah hikmat-Mu turun atas mereka, sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka lakukan akan mereka lakukan dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Biarlah kesempurnaan itu terjadi Tuhan,
di saat mereka melakukan hidup mereka dengan ketaatan dan kesetiaan karena hikmat daripada Tuhan menyertai mereka. Bapa, terima kasih. Hamba percaya kasih Tuhan melimpah bagi pribadi mereka, bagi rumah tangga mereka, bagi pekerjaan, dan bagi pelayanan mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa menyerahkan anak kekasih Hana Bernadette. Tuhan memberkati di dalam semua rencana, di dalam mempersiapkan diri untuk pekerjaan yang baru di daerah Bali. Ya Tuhan, tolong menyertainya bersama dengan dia, biar apa yang menjadi rancangan yang dia sedang pikirkan itu rancangan-Mu yang ada dalam kehidupannya. Tuhan lindungi dan pelihara dia senantiasa, dan Tuhan buat dia berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bersyukur untuk sore hari ini, sekalipun cuaca agak hujan, Tuhan kami bersyukur, tapi kami percaya Tuhan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kami semua. Hamba mohon kasih-Mu melimpah, memberkati kota Manokwari, memberkati setiap orang yang ada dalam kota Manokwari, bahwa tuntun kami dalam kebenaran-Mu sehingga kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat ya Allah, yang berlawanan dengan kehendak-Mu. Tuhan, ampuni kami dan tolong kami untuk hidup berkenan di dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk tim medis COVID-19. Tuhan berkati mereka untuk sungguh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan, sehingga setiap orang yang ditolong, mereka akan melakukan dengan sungguh hati bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka, dan mujizat Tuhan juga boleh terjadi bagi setiap orang yang ditolong. Mereka yang kena COVID-19, di dalam nama Yesus, biar kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan berikan ketenangan, kedamaian, ketentraman bagi kota Manokwari, bahkan spesial bagi seluruh umat di Jalan Serayu Sanggeng. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, keluarga besar kami di tempat ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kami untuk sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore pada waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Ingat, dekatkan diri kita, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus, supaya kita bisa mendapat hikmat daripada Tuhan. Biarlah keputusan yang kita kerjakan, yang kita buat, yang kita ambil tidak sia-sia, tetapi semua jadi baik karena hikmat Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tetap semangat, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Shalom, salam MDC.